Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Salam. Aduh, damang hapunten. Ya Pak. Siap. Dihukum juga ini Ya. bagian Duduk. Mangga Pak Bupati sini. Pak Bupati badai kopi. Badai kopi hidung, badai cappuccino, badai kopi latte. hitam ya. Ya, ini tepat banget sih sebenarnya. Hari ini saya kedatangan Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi, tetapi di perjalanan menuju ke sini terjadi musibah, banjir, mungkin longsor, jalan belah. Karena pertama dari sisi topografi ya Sukabumi itu rawan pergeseran tanah. Nah, ketika rawan pergeseran tanah, memang hutannya nipis. Memang di Sukabumi penebangannya agak lumayan sama penambangannya. Nah, Pak Bupati, yang bencana di mana saja? Itu kebanyakan di wilayah 6 6, itu Juga. kecamatan mana? yang ada tuh di wilayah 6, wilayah 5, Pabuaran, Sagaranten, termasuk di Pelabuhan Ratu, Pak. Pelabuhan Ratu ya. Banjir. Iya, lanjut. Banjir. Yang menuju ke Geopark juga ada jembatan yang Putus. putus, termasuk di Warung Kiara juga ada jembatan juga putus. Iya. Ya, tidak seberapa sih, besok saya sudah kirim 1 truk bantuan. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera di recovery. Segera di recovery walaupun saya belum menjabat, tapi sudah tugas kita. Orang terpilih wajib mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di masyarakat dengan sebuah pesan, nanti Bapak memimpin tidak boleh lagi ada penambangan Insya Allah. yang merusak lingkungan dan tidak boleh lagi ada penebangan hutan yang mengakibatkan hutan jadi gundul, kemudian banjir melanda. Insya Allah. Ini pesan saya. Ya, saya menyampaikan bela sungkawa buat warga Sukabumi. Insya Allah saya ikut menyelesaikan problem tersebut. Ya, sumbang sih sedikit sekarang. Mudah-mudahan ke depan saya bisa merecovery total masyarakat masalah di Sukabumi. Nah, ini Pak Bupati. Jadi hitungannya sudah dapat berapa persen sekarang Pak Bupati teh? Di angka 53,9. 53,9. Terus kemudian mitranya, teman kompetisinya berapa? Di 46. 46,9. Kalau di 53 itu di 02 53,09. Ya selisih 7%. 6 lebih. Ya 6 lebih sedikit, ya hampir 7. Ya 6% selisihnya. Aman. Nah kemudian basis pendukung Bapak di kecamatan mana saja Bapak tebel? Itu yang kita tuh 34 kecamatan yang dapat, 13 yang kalah. Yang kalah itu di antaranya 47 sih Pak. Yang kalah itu di saat Kedudangpit, Geger Bitung, Kelapa Nunggal, Kebon Bedes, Sukaraja juga kalah. Wilayah Kelapa Nunggal udah ya, terus Pelabuhan Ratu ada 13 kecamatan. 16 ya. Ada 13 kecamatan. Cidolog juga begitu. Pokoknya hari ini sudah lega. Kan saya tuh kagum sama Bapak itu, bersedia datang ke saya. Walaupun malam-malam Bapak datang, sayanya sudah tidur. Bapak tidak putus asa, besoknya bisa ketemu lagi di Bogor. Dan saya bisa ketemu dengan Bapak. Nah, berarti apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati dalam waktu dekat? Pak Bupati nanti dilantik tanggal 10 Februari. Apa yang akan dikerjakan menjadi prioritas utama? Pertama mungkin infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Berapa ratus kilometer jalan kabupaten yang rusak? Kalau melihat dari Kan Bapak orang Bina Marga.
melihat dari panjang ruas jalan kabupaten itu sekitar 1.200 hampir 1.300 1.300 kilometer. kilometer. 1.000 Kewenangan ya, Pak, kewenangan di Kalau ya berarti jalan kabupaten, Jalan kabupaten. yang masih rusak itu Ya, ada berapa kilometer? kalau kondisi sekarang sekitar di angka 400 400 kilometer. Kalau dirupiahkan 400 kilometer membutuhkan dana berapa? Untuk tahun 2025 kita sebetulnya di angka 500 miliar. Enggak. Kalau jalan itu dituntaskan, Jadi teruskan dibutuhkan alokasi uang berapa? 1,6 T waktu itu. 1,6 triliun harga dulu. Kalau Ya. harga sekarang bisa jadi 1,7 triliun. 1,7 ya. Kalau harga sekarang. Ya. Itu dengan komposisi pembangunannya ada beton, ada hot mix. Ada beton, ada hot mix. Kalau hot mix semua itu lebih besar lagi. Tapi ada mungkin Beton yang lebih mahal, Pak. beton yang lebih mahal ya. Ada jalan yang harus hot mix, yang harus beton karena ruas jalan tersebut itu sangat ruas jalannya banyak pergeseran ataupun banyak Berapa penduduknya? 2,5 2,5 juta. ya. 2,5 juta penduduk Kabupaten Sukabumi. Luar biasa. Jawa Barat itu wilayah yang luas itu adalah Kabupaten Bogor, Sukabumi ya. Kabupaten Sukabumi, Ya. Kabupaten Garut, Ya. kan? Yang luas ya. Yang luas. Penduduknya banyak juga termasuk Kabupaten Bandung. Penduduknya banyak juga Kabupaten Bekasi. Itu yang luas. Cirebon termasuk menurut saya kategori luas. Nah, Indramayu juga luas. Nah, kemudian dengan 2,5 juta penduduk, ruas wilayahnya berapa Sukabumi? Luas wilayah, aduh saya lupa datanya Bapak. Ya, oke. Ada itu. Luas wilayahnya Bapak lupa. Berarti jalan 1,6 triliun. Berapa Bapak punya APBD? Tapi kita kecil 4, sekian. 4, sekian. 4,7. Anggaran jalannya berapa? Kalau kemarin itu di angka masih di bawah 200. 200. Termasuk itu juga irigasi. 200 plus jalannya aja berapa jalannya aja? Sekitar 120. 120 miliar. 120 miliar dari total APBD 4 triliun. Nah, 120 miliar. Bapak memimpin 5 tahun. Kalau konsisten 120 miliar, berarti dalam 5 tahun baru teranggarkan sekitar 600 700-an sama itu. 700 ya 600 miliar. Iya. Kebutuhan jalannya oleh saya hitung tadi 1,7 triliun. Iya. Berarti tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun. Betul. Kan memerlukan waktu 10 tahun. Iya. Tapi ketika waktu 10 tahun jalan yang lama sudah rusak lagi. Betul. Jangankan 10 tahun. 2 tahun juga sudah mulai itu karena pembangunnya kan tidak seluas panjang jalan. Tapi kan beberapa wilayah juga harus Jadi kalau begitu dipimpin oleh Bapak, rakyat tidak bisa menikmati jalan mulus dong dalam waktu. betul karena keterbatasan anggaran. Apa strategi Bapak? Ya, Bisa nggak di 2026, 2025 itu nanti di perubahan anggaran ya, Bapak menaikkan angka jalan dari 120 miliar menjadi 500 miliar? ya. Ya mungkin Bisa nggak? strateginya Pak, yang pertama kita tidak hanya mengandalkan dari APBD 2. Ya kalau nanti sharing dengan provinsi juga Ya, bisa. ya. Cuman dari APBD dulu bisa nggak? Sebetulnya bisa. Bisa. Nanti dari beberapa kegiatan dari perangkat daerah yang prioritas mungkin Diefisiensikan. efisien itu. Jadi gini Pak, saya ini mungkin pola memimpinnya akan berbeda dengan, mohon maaf ya, bukan menganggap, saya menganggap yang sebelum saya juga bagus. Cuman mungkin polanya berbeda. Saya hanya menyampaikan pola berbeda. Saya mengakui Pak RK bagus, Pak Ahmad Heriawan bagus, Pak Dani Setiawan bagus, Pak Nuriana bagus, gitu kan. Kemudian sebelum Pak Nuriana itu Pak Solihin GP ya. Pak Yogi SM, Pak Yogi SM bagus. Sebelum Pak Yogi SM Pak Solihin GP bagus, gitu kan. Mudah-mudahan saya tidak salah. Semuanya bagus, tetapi mungkin setiap orang punya pendekatan yang berbeda. Ya. Pola kan di gubernur itu nanti Pak ada yang disebut dengan evaluasi gubernur, yaitu mengevaluasi
program pembangunan RAPBD yang diajukan oleh bupati wali kota. Evaluasi gubernur saya nanti itu nanti tidak akan bersifat administratif saja, saya akan teknis. Artinya gini, Bapak teh berat lah yang ngadepan kepala OPD teh. Lamun mangkasan anggaran bising banget. Ya Pak. Ya kan Pak ya. Dan juga bisa jadi di situ juga ada keinginan DPR, saya tahu. Ya. Gitu loh. Ya, Pak. Nah nanti itu di saya itu akan begini. Di Kabupaten Sukabumi itu apa sih yang menjadi kebutuhan publik yang mendasar? Ya. Yang dituntut oleh publik itu misalnya jalan, Kesehatan. irigasi, bangunan sekolah SD, Ya. SMP, Ya. kemudian layanan rumah sakit, layanan puskesmas, layanan puskesmas pembantu, Ya. ambulan desa, Ya. misalnya itu Pak. Betul. Nah, nanti saya itu akan apa yang akan saya lakukan? Saya akan lakukan adalah melihat postur anggaran Bapak dulu. Berapa sih yang teralokasikan bagi kebutuhan dasar? Ya. Gitu loh. Kemudian berapa sih biaya rutin perjalanan dinas? Berapa sih biaya rutin ongkos kantor? Berapa sih biaya rutin pemeliharaan gedung, honorarium dan sejenisnya? Itu saya tuh nanti akan mengevaluasi teknis, Pak. Mengevaluasi teknis bagaimana? Saya akan dorong anggaran itu meminta kepada sekretaris daerah sebagai ketua tim TAPD ya, TAPD untuk penuhi dulu ini. Ambil dulu ke sini misalnya jalan dari 120 taikan dong ke angka 500. Ya. Nah, kalau Bapak naikin angka 500, 4 tahun mimpin selesai, Pak. Ya. 4 tahun mimpin, 4 tahun berarti Bapak udah 2 triliun, Pak. Selesai 500. Nah, untuk nutupi 500 tuh ngambilnya dari mana? Pos mana saja, mana yang bisa ditunda dulu belanjanya, mana yang diefisiensikan. Biasanya saya butuh waktu 2 hari untuk itu. Nah, kemudian di sini dulu. Nah, jadi Bapak itu nanti akan saya bantu untuk tidak ewuh pakewu menghadapi organisasi perangkat daerah. Karena pasti protes, Pak. Yeah. Kita punya kebiasaan pagu. Kemudian yang kedua, itu nanti provinsi, Pak. Jadi provinsi itu nanti ada uang dan saya juga akan mendorong anggaran di jalan irigasi provinsi cuma 800 miliar, Pak. Seprovinsi Jawa Barat. Yeah. Saya pengen di tahun 2026 itu bisa mencapai angka 4 triliun. Dalam waktu 2 tahun harus berubah. Nah, nanti provinsi juga akan lihat dari kebutuhan 1,7 triliun itu berapa yang akan diambil alih provinsi. Ya. Misalnya kita ambil alih deh 300 miliar Ya. atau 400 miliar. Kebutuhan Bapak tuh nurun tuh Pak, tinggal 1,2. Ya. Kalau kebutuhan Bapak hanya 1,2, Bapak 2 tahun memimpin Sukabumi, jalannya sudah pada mulus. Iya. Itu akan dilakukan. Oleh saya akan dilakukan. Gitu. Jadi dan nanti gubernur itu akan meminta para kepala UPD untuk menyampaikan paparan Ya. tentang apa yang menjadi program kerjanya yang kepada gubernur, karena gubernur nanti akan berikan rekomendasi RAPBD-nya. Nanti apa yang akan menjadi program kerjanya, paparan depan saya itu Pak. Nanti. Biar semuanya teruji. Kenapa? Karena kita ini berpuluh-puluh tahun kita menikmati anggaran perjalanan dinas, Ya. kenaikan tunjangan dalam setiap waktu, gaji. Nah, tugas kita melayani publik, jangan sampai alokasi ini habis oleh penyelenggara. Ya. Ya. Yang alokasi habis oleh pelayan, yang dilayaninya tidak kebagian. Betul. Gitu. Ya. Yang paling rawan, yang jauh-jauh daerah mana saja jalan yang rusak. Tegal Bulet. Tegal Bulet. Tegal Bulet. Terkenal teteh lamun make motor maka Tegal Bulet teh. Oke. Trail. Masih. Itu paling berat. Masih ada jalan yang susah yang Oh, perlu iya, yang diperbaiki. tembus itu. Ya, yang tembus itu. Yang tembus ini Terus jembatan Pak, jembatan yang anak sekolah itu berenang, Ya, itu Tegal Bulet. itu Tegal Bulet. Iya. Itu jembatan Tegal Bulet butuh berapa? Saya sebetulnya sudah ada DED-nya, Pak.
dari mulai Cidadap, Curug Kembar ke Cidadap juga ke Tegakulit ada DED-nya. Berapa itu? Kalau ada jembatan 3 jembatan gitu Pak. Ya, oke, 3 jembatan berapa nilainya? Bang Bayang, Cimahpar, Nanggala. Mm-mm. Nah itu ada jalan yang harus dibangun, jembatannya ada 3, sekitar 300 miliar. 300 miliar. Jadi Sukabumi yang paling berat dikerjakan oleh Bapak adalah jalan dan jembatan Tegal Bulet senilai 300 miliar. Salaman Sin. Termasuk ada Pak, termasuk untuk mengurangi kemacetan. Ada dari Warung Kiara yang untuk mengurai ketika misalkan macet Pak, setiap mau lebaran kan macet. Itu yang dari belakang LP nah ke Bagan Mekar Asi itu ada jembatan sekitar itu berapa? Itu sekitar 60 waktu itu. 60 miliar. Jadi 360 miliar perkiraan. Kalau dikerjakan dalam waktu 2 tahun oleh Pemprov, gak ada masalah kan? Salaman sama saya. Terima kasih. Ya. Jadi 2025 di perubahan ya, 2026 di Murni, mudah-mudahan itu sudah selesai. Nah, tugas Bapak hari ini adalah karena Bapak Kepala Bina Marga walaupun sudah berhenti, tugas Bapak segera membuat rancangan, segera diusulkan dengan sistem online ke Provinsi Jawa Barat. Untuk itu menjadi program prioritas kami. Tetapi kita tidak memberikan uang nanti kebijakannya. Iya, Pak. Jadi kita memberikan dalam bentuk jalan yang Pak. sudah tinggal dipakai, Iya, Pak. jembatan yang tinggal dipakai. Terus jembatan yang goyang dari zaman Belanda, itu di mana itu? Yang Pamatutan, Parung Kuda itu memang jembatan udah lama, tapi itu mobilisasinya kan cukup tinggi. Nah, itu melalui kabupaten bisa kan? Bisa, tapi kemarin kita masih keterbatasan anggaran. Berapa itu jembatan itu? Itu ya sekitar angka 35 termasuk dengan jalannya. Kan kita sudah ambil tuh Pak, pekerjaan Bapak 360-an oleh provinsi. Yang jembatan itu bagian Bapak. Yang lalai itu tadi Cilalai. Cilalai. Memang ada yang jembatan goyang yang sering diomongin. Ada beberapa jembatan Pak yang Ya, yang jembatan seling, seling. Oh, jembatan gantung ya Pak? gantung. Ya, itu termasuk Pak yang sekarang Sudah akan dibangun. Ya. Ya kan itu yang rame itu dibicarain media sosial, termasuk oleh pendukung Bapak, Hikipli. Iya. Kan dulu yang suka cerita. Kemudian si Kiplinya jadi pendukung Bapak tuh. Iya, Pak. Nah, itu jembatan mana? lalai. Itu yang Cilalai itu yang sekarang Sudah direnovasi Cilalai itu sudah dibenerin, cuman tadi kena bencana lagi. Oh iya, artinya setelah selesai bencana itu bagian Bapak. Kan nanti kan kerjanya kan bukan hanya saya provinsi, nah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PUPR ini untuk mendapat perhatian yang serius, Iya, Pak. gitu loh. Karena kan kalau tolnya itu kan sudah akan disambungin kan Iya, Pak. dari Cigombong, Parung Kuda sampai ke Cisaat. udah sampai Cisaat. Mudah-mudahan 2006 selesai. Ya 2026 udah selesai. Iya. Kalau selesai sampai di sana berarti perjalanan ke Pelabuhan Ratu butuh waktu berapa? Nah, kalau kan itu kan tidak masuk ke Pelabuhan Ratu. Ya. Kondisi Pelabuhan Ratu kan masih sekarang seperti itu. Tapi katanya menurut pusat itu mau masuk ke Pelabuhan Ratu. Ya. Nah, kalau sekarang tol masuk Sukabumi Pelabuhan Ratu kayaknya setengah jam kenyang. Ya. Nah berikutnya kan akan yang menjadi perhatian saya itu kalau itu pertama infrastruktur tol harus didorong sampai sana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah laut Pak. Betul. Pelabuhan Ratu itu Pak sebenarnya itu laut yang paling keren. Ya. Dalam kalah. Ya, Pak. Ya. Kemudian Pak Karno, Bung Karno itu pada zaman itu sudah bangun hotel bintang di situ. SPH ya. Samudra Beach ya. Ya, Hotel kan. Zaman itu loh Pak. Nah, kenapa sekarang tidak mengalami perkembangan? Nah, problemnya adalah penataan pantai harus segera dibenahi. Ya, Pak. Sampah, arsitektur. Ya, Pak. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahan perhatian saya. Nah, setelah itu naik lagi apa? Kekayaan Sukabumi, kampung adat. Ya. Kampung adat Bapak itu nilai kekayaan yang budaya, pertanian yang sangat kuat dan konservasi, Pak. Menuju kampung adat ini kan yang kalau yang sirna resmi mah rada gampang ya. Yang agak susah itu adalah alam apa namanya? Gelar alam. Jadi konsep saya dengan Mbah Ugi Pak, dengan Mbah Asep sudah punya ini bahwa yang masuk dari Sinar Resmi itu rencana itu akan
diperbaiki Pak, dibangun. Tapi itu atas seizin nanti dari Taman Nasional. Tapi Ya. itu tidak masuk ke gelar alam Pak. Saja nanti kesan budayanya hilang. Tapi coba dibalas Pak. Itu sampai cipta gelar. Nah, itu. Nanti saya juga akan membuka jalan sekitar 16 km dari Kabandungan, kampung Desa Pamenput itu akan dibuka juga ke gelar alam. Itu sekitar 16 km. Bahkan saya udah ngobrol dengan Mbak Wita kemarin. Iya. Jadi yang paling utama adalah kenapa saya bicara Sukabumi, nanti Kabupaten Bogor menjadi juga prioritas perhatian karena mereka menjaga hutan. Iya. Ya kan, hutannya yang sudah masuk kategori Taman Nasional kan? Taman Nasional. Taman Nasional. Nah, dari hutan itu kan melahirkan oksigen, konservasi yang sangat kuat, terus kemudian aliran air yang jernih. Nah, sehingga itu memberikan implikasi yang cukup luas bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Nah, kebijakan saya itu nanti adalah daerah-daerah yang menjaga hutan itu akan mendapat insentif pembiayaan pembangunan yang cukup. Kenapa? Agar orang-orang yang menjaga hutan itu merasa ketika menjaga hutan bahwa dia itu sudah melahirkan ekonomi. Iya. Maka pemerintah akan menghitung berapa nilai hutan dan dampaknya bagi lingkungan, dan itu akan kami hitung menjadi insentif ekonomi Iya, Pak. bagi masyarakat di sekitar. Iya. Sehingga para kepala desa itu tidak merasa wah di Urangan Tebugari itu pembebasan. Nah, tapi tidak. Saya ini yang menjadi fokus, dan ini masyarakat Sukabumi sudah nanti punya bupati baru, kepala dinas PU, dan yang diomongin oleh orang Sukabumi ketika ketemu saya, Jalan. yang diomonginnya adalah jalan, dan termasuk dulu ada bencana yang belum selesai pembangunan rumahnya. Ya. Sekarang ada bencana lagi, Yang dan dijadikan. insya Allah kita akan recovery, termasuk juga kita akan dorong untuk diketatkan berbagai penambangan dan penebangan hutan. Jadi ini saya cerita. Saya tuh ngomong setiap hari tentang tanah, air, udara, matahari, hidung, bodas, berem, koneng. Itu selalu koneng berem ya kan udara. Itu sebenarnya saya tuh lagi ngomong tentang konservasi, tentang lingkungan, gitu loh. Jadi wiwitan itu sistem nilai yang mengajarkan hubungan manusia Sunda dengan alamnya. Nah, wiwitan itu siapa yang melaksanakan ajaran itu dengan baik untuk menjaga konservasi, ingat loh, itu ajaran konservasi, itu ajaran ilmu lingkungan, gitu loh. Itu adalah orang-orang adat, gitu loh, orang-orang adat. Nah, kita ini hari ini termasuk di Sukabumi bencana terjadi. Kenapa bencana terjadi? Karena banyak masyarakat yang pohok karena purwadaksina, purwawiwitan, daksina, lekasan. Pohok karena asal muasal, gitu loh. Akibat pohok karena asal muasal, ngalajur nafsu, ngumar amarah, tunggul dirarung, catang dirumpak. Artinya apa? Nebang pohon dicabut jeung akar-akarna, akibatnya ngaborolo. Ketika ngaborolo, yang menderita bukan yang nebangnya, yang menderita rakyat yang tidak berdosa. Hari besok saya mengirim bantuan ke Sukabumi, dan hari ini bertemu dengan Pak Bupatinya, dan saya berkomitmen kepada warga Sukabumi untuk menyelesaikan berbagai problemnya di Kabupaten Sukabumi, dan termasuk ke depan kita ingin dorong juga Sukabumi terlalu luas, ya cocok kalau dibikin daerah otonomi baru. Gitu. Segera Pak. Ya. Mudah-mudahan biar bebannya tidak terlalu berat. Terlalu luas Pak. Turun nuhun ya, Bapak silahkan salam buat warga Sukabumi. Ini jangkauannya luas. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk warga Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya ini lagi dengan para Pak Gubernur terpilih Jawa Barat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dibicarakan dengan Pak Gubernur bahwa untuk ke depan
Sukabumi itu akan mendapatkan perhatian khususnya di infrastruktur, dan mudah-mudahan ini terwujud tahun 2005-2006 dan 2006 mudah-mudahan itu terwujud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang begitu perhatian terhadap Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan Sukabumi ke depan, insya Allah ketika jalan bagus, konektivitas antar kecamatan, desa ke desa, mudah-mudahan ini bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, hatur nuhun Pak Bupati. Dan hari ini juga saya dengan Pak Wakil Bupati. Ya, Pak Wakil Bupatinya, hatur nuhun ya, ketemu lagi semuanya dengan Pas Eko, dengan Bapak Saha. Muhammad Rafi Nasution. Nasution. Lain kurang Sukabumi. Ini ininya Pak Hasibuan. Oh iya. Saya Ya urang Batak nu sunat ieu ya. update Abang Jampang, Pak. Oh bagi Jampang. Abang ti Medan Jampang pemajikan, Pak. Wah, istilahnya orang Sunda. Siap. Jadi Junda bisa. Junda pisan, Orang, insya Allah. jadi ternyata orang Batak teh eleh kurang Sundanya. Eleh. Eleh pemajikanna naso. Maksudna teh salakina orang Batak, pemajikanna orang Sunda. Eta salakina eleh ku pemajikanna. Jadi orang Batak eleh ku kurang Sunda. Ya, terima kasih ya. Semuanya hatur nuhun buat warga Sukabumi. Mudah-mudahan apa yang kita impikan nanti akan terwujud. Salam Pak Gubernur dari rekan-rekan tim hukum. Kita kebetulan dapat SK itu tim hukum Kota dan Kabupaten Sukabumi. Jadi salam hormat mewakili dari rekan kita, Pradi khususnya, yang Panglimanya Bang Jutek. Oh, jadi Bapak anggota Pradi. Siap, saya sekretaris di PC Pradi Kabupaten Sukabumi. Ini Sunda pisan itu. Insyaallah. Alhamdulillah terus ya Ini era. Pak, ini Pak, tim LS yang pemberantasan orang Batak tinggal orang Batak di Sunda pisan. Abdi mah sanos Batak terus teu kata ngali Batakna. Asik.